Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Geraha Mu'alaf TV. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita tuh membahas tentang firman ya. Jadi, kali ini kita itu karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang di sini. Sebenarnya kitab sucinya orang Kristen itu apa sih Bu ya? Gitu. Kan begitu. Bingung ya, karena banyak yang mengatakan kitab sucinya yang diterima Yesus itu adalah Injil. Tapi Injil yang mana kan gitu. Tapi faktanya kan ada di situ Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus. Tapi sebelumnya itu sebelum diperbarui itu ada namanya Injil karangan Markus gitu. Ada Injil karangan Yohanes. Nah, seperti itu. Tapi pertanyaannya juga gini, apakah Yesus juga kenal yang namanya Injil Yohanes kan begitu? Nah, ini Abi bisa jelaskan dikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kajian Kamisan rutin ya, YPM Tauhid. Begini ya, Yesus atau Nabi Isa itu masuk dalam ranah pelajaran Kristen, ranah pelajaran Islam. Yesus atau Nabi Isa itu disebut di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu Yesus itu diberikan kitab Injil. Kalau Rasulullah diwahyukan kitab yang bernama Al-Quran. Kalau Nabi Daud, Zabur. Kalau Nabi Musa, Taurat. Kemudian dari saudara-saudara Kristen ini ada perbedaan. Yesus itu sendiri bentuk sosok daripada Injil. Jadi apa yang dikatakan Injil itu kabar gembira, bukan kabar duka. Mungkin yang bisa menjawab dengan jelas tentang apakah nama kitab suci orang Kristen ini mungkin orang Kristen sendiri. Tetapi kalau Islam kitabnya Yesus ini, Nabi Isa ini ya Injil. Tetapi apakah Injil ini yang dibawa Yesus atau Yesus sendiri ini yang membawa Injil? Karena ada ayat, satu misalnya, ada ayat, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Beliau keliling di Matius 9:35 itu ya. Beliau mengajar ke rumah-rumah ibadat. Jadi Yesus itu mengajar dan masuk ke rumah ibadat-ibadat. Ibadat di saat itu apa? Apa gereja, apa sinagog ya. Ya, tempat ibadatnya orang Yahudi, soalnya waktu itu gereja belum ada. Jadi Yesus itu keliling ke tempat-tempatnya sinagog itu, ke rumah ibadah Yahudi, ke tempat masjid-masjid lah, sama dengan masjid mungkin. Memberitakan Injil. Kerajaan Injil itu adalah ya sama dengan Al-Quran, yaitu memberitakan kerajaan surga, bahwa kalau baik Anda masuk surga. Kemudian di samping itu Yesus itu juga dengan mukjizatnya beliau melenyapkan segala penyakit. Mengobati orang, kadang-kadang begitu. Kemudian Matius 11:1, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil. Ini, jadi Yesus itu memberitakan Injil. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, Injil yang mana, Ustadz? Yang diberitakan Yesus atau dibalik? Ya, apakah Injil yang diberitakan Yesus itu menjadi Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus? Apakah itu? Sebenarnya ini yang jawab ini Pak Pendeta-pendeta. Iya. Tetapi kalau memang Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas ini tidak dalam kisah perjalanan Yesus, ini tidak seragam. Gitu. Seharusnya seragam. Gitu. Seharusnya terjadi seragam karena Yesus membawa Injil. Gitu. Jadi dalam diri Yesus itu, dia itu Injil.
Jadi kitab yang dipakai orang Kristen sekarang jelas bukan kitab yang dibawa oleh Yesus. Jadi Injil, kalau demikian, Injil yang dibawa Yesus itu bukan kitab sucinya agama Kristen. Karena Yesus tidak membawa kitab Yohanes, tidak membawa Injil Matius, kecuali gini ya, saya Yesus, kemudian saya itu mengajar Injil Matius, berarti saya itu Matius gitu. Terus nama kitab sucinya Kristen itu siapa? Ini kan mantan Kristen ada, siapa ya? Bukan Injil kan? Apa namanya? Alkitab. Ya, jadi kitab sucinya agama Kristen ini Alkitab. Al itu namanya, al ini adalah isim ma'rifat, tunggal. Alkitab itu merujuk kepada Al-Quran. Lakian Alkitab itu nama bahasa Arab. Gitu. Yesus itu tidak berbahasa Arab. Alkitab itu nama kitab suci yang diklaim Kristen itu hanya di Indonesia. Kalau sampean tanya ke Amerika, kitab suci agamamu apa? Alkitab. Oh, bukan, itu Al-Quran gitu. Nah, jadi kita Alkitab itu sebuah nama bajakan yang dibajak dari istilah-istilah umat Islam. Jadi nama Alkitab itu bukan nama kitab sucinya Kristen. Beda ya, Tripitaka, kemudian Weda. Nah, kalau apa namanya, kalau orang Yahudi kitab sucinya Taurat. Karena itu beda, memang iya gitu. Lah kitab sucinya agama Kristen itu apa? Bible ya, Biblos ya. Bible. Nah, Bibelnya juga bukan. Bible itu artinya kumpulan sebuah buku, sebuah tulisan yang dijadikan satu, diambil dari perjanjian lama, kitab-kitab para nabi, dan kitab Taurat, kitab Zabur, itu dikumpulkan, plus kitab nabi-nabi, dicampur dengan tulisan Paulus, semua, kemudian dinamakan Bible. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Nah, itu tercetak setelah jauh berabad-abad setelah Yesus nggak ada. Jadi Biblos itu bukan sebuah nama kitab sucinya agama Kristen. Terus apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Injil tadi bukan, karena Yesus tidak membawa Injil Matius, Lukas, Yohanes tidak bawa. Kalau Rasulullah kan membawa Al-Quran, dia itu menjelas Al-Quran. Nabi Musa membawa Taurat dan dia itu menjelaskan Taurat, gitu loh. Jadi Tauratnya Nabi Musa sama sekarang sama. Yang dibawa yaitu, kemudian siapa namanya Al-Quran ya sama. Mungkin Al-Quran, ya bukan mungkin, Al-Quran dan Taurat itu beda. Tapi dalam ajaran intinya ya Taurat seperti hukum yang ke-10 sama. Tapi Injil Matius, Lukas, Yohanes sebagai kitab suci orang Kristen, Injil ya juga bukan. Karena Yesus tidak membawa Injil yang 4 itu. Apalagi ada Injil Apokrifa. Injil Apokrifa itu jumlahnya berapa, Ustaz? 40 lebih ya? 47. 46. Nah, 46. Coba. Kalau Injil kanon yang dikanonkan, artinya kanon ini tahu sampean. Kanon itu Injil yang disahkan oleh bapak-bapak gereja. Istilah dalam hadis itu Injil Soheh. Gitu loh. Tapi kalau saat ini hadis Soheh masih ada yang bilang hadis doif, kurang karena matanya bertentangan dengan Al-Quran, macam-macam lah gitu. Begitu. Nah, ini kalau di Islam hadis doif, hadis maudhu, hadis sahih, hadis hasan ini dipelajari, dikenalkan. Tapi di umat Kristen Injil yang maudhu menurut bapak-bapak gereja, Injil maudhu, Injil yang palsu, apokrifa ini Injil yang tidak diakui, Injil yang palsu. Ini tidak diajarkan. Coba sekarang saya tanya ini mantan Kristen ini, pernah baca kitab itu Injil Thomas dulu? Ya Pak? Thomas, Barnabas.
Yudas. Di gereja-gereja diajarkan? Tidak ada. Nah ini bedanya Ustadz. Jadi secara keilmuan, intelektual secara terbuka, lebih terbuka umat Islam. Umat Islam ini sekarang alhamdulillah justru umat Kristen, apologet Kristen ya, itu seringkali membahas-bahas hadis. Nah ini menambah kecerdasan umat Islam. Saya suka gitu loh. Karena hadis nanti dikoreksi, karena syarat hadis sahih itu syarat pertama hadis sahih itu apa? Harus tidak bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun dia sahih, maka kita harus gugurkan gitu loh. Nah ini umat Kristen memberikan pelajaran, karena kita tahu ya secara apa namanya, secara formal umat Islam ini masih pendidikan masih rendah, gitu loh, masih rendah. Kemudian secara ekonomi masih rendah. Jadi secara tidak langsung itu umat Kristen membantu, mencerdaskan kita. Kita alhamdulillah mereka sering mengurus-ngurus, membahas agama kita, itu seneng. Justru bisa mencerdaskan bagi kita, gitu loh. Sekarang kalau saya juga ikut membahas gini, ya untuk ngimbangi saja. Semoga teman Kristen juga seneng gitu loh Ustadz ya. Ya terus Ustadz, ada pertanyaan, ayo. Ini tugas dari teman-teman Kristen di kitab sucinya orang Kristen sebenarnya itu apa sih? Kalau memang Injil bukan, Injil yang mana? Dan faktanya seandainya Injil itu ada, harusnya Injil itu dengan bahasa Aramik, bahasa Aram, karena itu bahasanya Nabi Isa atau Yesus. Faktanya kan tidak ada. Faktanya semuanya kitab yang diklaim itu asli, ternyata itu adalah bahasa Yunani. Setelah Yesus tidak ada, banyak pengarang-pengarang Injil seperti mengatasnamakan Yohanes ya. Kemudian Matius, Markus, dan banyak lagi. Ada Injil Yudas, ada Injil Maria, ada kira-kira, ada juga Injil Barnabas, ada Injil Andreas, Yakobus, Injil Mesir, Ibrani, Nazaret, dan seterusnya. Bahkan ada Injil Hawa. Nah, dari sekian banyak Injil itu, kemudian di abad 4 itu, Paus Gelasius mengeluarkan dekret bahwa semuanya Injil itu adalah dihukumi palsu, kecuali 4 yang kanonik, yaitu Injil Yohanes, Lukas, Markus, dan Matius. Nah, namun ada cerita-cerita, contoh gini ya, kisahnya ayahnya Maria itu kan tidak ada di Injil-Injil yang kanonik. Justru ada di Injil Yakobus. Adanya di situ. Contoh, ayahnya Maria itu siapa sih? Kalau di Al-Quran kan jelas ya. Ayahnya Siti Maryam itu adalah Imron. Ini betul. Tapi ayahnya Maria di situ tidak tertulis. Justru ada di Injil-Injil yang bukan kanonik itu, yaitu Yoakim yang gitu. Kalau ada Eli itu sebenarnya ada, bukan Eli yang diklaim itu, bukan Eli kepanjangan dari Eliakim kan begitu, tapi Yoakim. Nah, itu yang disepakati oleh bapak gereja dahulu. Jadi Imron itu sama dengan Yoakim, yaitu bapaknya, ayahnya Maria, atau Imron, ayahnya Siti Maryam. Nah, sampai sekarang kalau bilang, oh kitabnya orang Kristen itu Bible, itu kan kumpulan. Kumpulan. Kalau bilang tadi, saya ini, siapa, mantan kafir tadi ya, ngomong, kitabnya itu, oh Alkitab loh. Alkitab kan bahasa Al-Quran. Al-Quran bisa Alkitab. Injil juga bisa Alkitab. Taurat juga bisa Alkitab. Terus maksudnya Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah firman yang disampaikan Allah di dalam kitab sucinya, yang dibahas di Al-Quran itu adalah Alkitab.
Jadi Alkitab bisa mengacu pada Taurat, bisa mengacu pada Injil, bisa mengacu pada Al-Quran. Tergantung konteksnya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu. Kalau ada klaim, oh kitabnya teman Kristen itu adalah Alkitab, itu kan ambil dari bahasa Al-Quran. Pertanyaannya, pantas enggak kitab sucinya teman Kristen itu dinamakan Alkitab kan gitu? Karena Alkitab itu merujuk kepada firman Allah. Injil, Taurat, Al-Quran itu Alkitab juga. Intinya begitu. Iya. Gini anakku yang dimuliakan Allah. Apa namanya? Injil-injil yang dipakai oleh ada di pada kekristenan itu, baik Injil kanonik atau Injil apokrifa, hampir sama keberadaannya, eksistensinya itu dengan hadis. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu. Cuman dalam pembukuannya lebih bagus literasinya kitab hadis. Kalau hadis itu walaupun hadis dhaif itu ada apa sanadnya, perawinya ada, gitu loh. Ada satu misal hadis ini dari A, dari B, dari ini, kemudian ini ada, gitu. Tapi perkataan Lukas ini dari ini kemudian ke Lukas itu nggak ada. Tahu-tahu jebrek menjadi Injil Lukas, gitu loh. Hampir sama, tetapi kalau dibuat pengumpulan semacam hadis, maka dijamin Matius, Lukas, Yohanes, dan Markus itu hadisnya itu maudhu atau dhaif karena tidak ada perawinya, tidak ada sanadnya, gitu loh. Walaupun itu ditulis oleh perawi, oleh satu misal pengumpul hadis Bukhari, tapi itu Injil Bukhari satu misal ya, Injil Matius itu bukan berarti itu Matius betulan, gitu. Enggak, karena Matius ini kan kalau penulis ya Bukhari, satu misal Bukhari itu kan nama lakop dari daerah, satu misal ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bin ini, gitu. Nur bin Kak Sanglir, gitu. Itu ada binnya. Tapi Yohanes bin ini nggak ada, Ustaz. Jadi kalau nggak dikenal dalam sejarah binnya itu bapaknya ini anaknya ini tempat tinggal di mana, maka itu hadis itu tidak diakui sebagai hadis sahih. Begitu. Nah, kalau ini diambil, ditarik bahwa perkataan Yesus yang ada di Injil Yohanes dipakai kepada sistem penulisan Islam, maka tidak laku juga, tidak cocok juga dikatakan hadis sahih, tidak bisa, akan gugur, gitu. Apalagi dibandingkan dengan Al-Quran yang ditulis di masa Rasulullah SAW, dan Rasulullah punya sekretaris, gitu. Jadi sebenarnya kitab sucinya agama Kristen itu apa? Saya tidak paham. Jadi saya itu jawabannya, ini pertanyaan Ustaz, kitab sucinya agama Kristen apa? Saya tidak paham. Mungkin teman-teman pendeta yang paham. Jadi tolong Bapak Pendeta ya, atau teman-teman Kristen, silahkan hubungi YPMA Tauhid. Beri kami pencerahan atau kami diundang datang. Tetapi kalau tidak diundang, kami tidak datang. Karena pelanggaran terhadap orang yang beragama, kemudian diajak untuk beragama. Tetapi kalau diskusi tidak. Jadi boleh Anda mengundang kami. Ini ada Ustadz Andoko, ada Ustadz Edi. Kami di sini banyak. Mantan-mantan Kristen juga banyak. Kalau di Jakarta ada Koh Dondi, Ustadz Dondi, itu ada. Jadi nanti dijelaskan kitab agama Kristen itu apa. Gitu. Kalau Hindu saya tahu. Gitu. Kalau tahulah gitu. Tapi kalau Kristen ini kitabnya apa? Banyak hal-hal yang kami persoalkan, yang kami tanyakan, seperti halnya yang saya yakin itu Yesus itu adalah inilah jalan. Dan seseorang pun tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu jalan. Oleh karena itulah Yesus ngomong, aku adalah utusan Allah. Yang diutus Allah untuk
untuk dijadikan jalan, gitu loh. Bukan Tuhan. Dan Yesus itu sendiri adalah bukan penyelamat. Walaupun ada inilah penyelamat, tetapi pelantara dari penyelamat itu. Sebagaimana yang dikatakan di Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus itu sebagai pelantara. Karena bagaimanapun, Yesus itu katanya, Yesus adalah penyelamat. Tapi dia sendiri pernah, Ustaz, Yesus itu mencari selamat, ada. Waktu dia mau salib itu dia mencari selamat. Gitu loh. Berdoa ya. Ya berdoa, ya lari, menghindar, gitu loh, Ustaz. Gitu. Yang menjamin keselamatan, tapi dia sendiri berusaha selamat. Berdoa dengan berharap bahwa agar dia selamatkan gitu ya. Iya. Intinya beliau itu cari selamat, Ustaz. Cari selamat. Di dalam Injil Injil Thomas yang disalib itu Simon orang Kirene. Gitu. Dulu orang Kristen ngomong gini sama saya. Dalam sejarah semua orang tahu bahwa yang disalib itu Yesus. Ini fakta sejarah. Gitu. Fakta sejarah, ahli sejarah menyatakan Yesus yang disalib. Baru setelah abad ke-7 lahirlah seorang laki-laki yang bermuara nama Muhammad bahwa Yesus tidak disalib, tidak diserupakan. Saya masa sih? Ternyata pada abad ketiga keempat ada Injil yang bernama Injil Thomas jauh sebelum Rasulullah wafat itu sudah menyatakan bahwa Yesus yang disalib itu bukan Yesus. Kalau Injil Barnabas ya mereka masih nuduh ini karangan orang Islam, gitu loh. Karena lahir di abad ke-8, ada yang bilang ke abad 16. Tapi sudah ditemukan Injil yang dicetak 1500 tahun, bukan dicetak, ditulis ya oleh Barnabas itu kalau di abad sekarang ini mungkin abad ke-5 ke-6. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi sebenarnya keberadaan Al-Quran itu kemudian dibalik lagi. Al-Quran itu dipela Injil-Injil apokrif gitu. Macam-macam lah gitu loh. Nanti insya Allah bukti kemudian hari ini Allah akan menampakkan bukti sebenarnya siapakah yang benar. Nah sekarang ini YPM Tauhid segala keyakinan yang kita yakini harus berdasarkan pengujian thinking, sistem keyakinan thinking yang dibandingkan dengan keyakinan lain untuk diuji secara literasi data. Benarkah Islam ini? Sama jangan takut. Jangan takut murtad nanti saya enggak masalah. Gitu loh, nak. Jangan takut murtad. Yang orang Kristen juga jangan takut mu'alaf. Sama-sama ayo kita bandingkan, kita teliti secara data, secara jujur, secara terbuka. Sekarang zaman modern. Tidak perlu kalau dulu ingin menjelaskan ke agama, ingin menerangkan agama, pakai invasi, pakai agresi, pakai penaklukan antar negara. Sekarang bukan lagi zamannya, Ustadz. Jadi diskusi antar agama itu diperlukan. Tapi dengan syarat harus damai. Kemudian yang kedua, harus itu sistem kekeluargaan. Kemudian menghormati keyakinan, terus dilatih terus, gitu diskusi. Apapun sudah saya sering katakan, apapun agamanya, saat ajaran agama itu menolak untuk didiskusikan, maka ajaran agama itu untuk orang awam dan ini akan runtuh. Mengapa YPM mengajak diskusi? Selalu mengajak diskusi dan perbedaan? Karena diskusi itu murah, paling murah. Biaya paling murah, diskusi paling murah nanti disebarkan gitu loh. Ini sangat menarik. Berbeda kalau kita ngundang tokoh agama, teropnya, ininya banyak. Tapi diskusi adalah penyiaran agama yang paling mudah.
yang paling mudah dan murah. Jadi YBM tidak menyebarkan agama, tapi agama dengan cara yang lain. Cara yang lain memang ada, seperti pemberian santunan dan lain sebagainya ada. Cuman karena itu mahal, YBM tidak banyak uang, maka kami mengajak diskusi dan begini ini. Monggo Ustaz. Saya rasa waktunya ada itu. Sudah cukup ya. Ya, kesimpulan tadi bahwa yang benar yang mana, bahwa kitab suci Teman Kristen ini, apakah itu Bible, apakah itu Gospel, apakah itu Injil, apakah itu dan lain-lain. Ya, yang kami tanyakan itu adalah kevaliditasan dari yang disampaikan Nabi Isa atau Yesus itu. Kalau mengatakan bahwa itu Injil yang mana, sedangkan Yesus sendiri atau Nabi Isa sendiri juga mengajarkan Injil. Apakah Nabi Isa atau Yesus itu kenal atau membawa Injilnya Yohanes atau Matius atau Markus atau Lukas? Nah, apakah Yesus juga kenal Injil-Injil tersebut? Kan begitu. Nah, ini perlu didiskusikan. Monggo teman Kristen silakan datang ke tempat kami, Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Saya rasa cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.